Selama Pak berdasarkan rekaman kelompok 3 akan membahas analisis abuse case untuk sistem akademik berbasis microservice. Nah, jadi kami membahas tentang abuse case untuk peran kepala sekolah, guru, wakil wali kelas, guru vokasi, tata usaha. Fokus pada ancaman terhadap API, gateway, microservice, infrastruktur, dan serangan sosial. Tujuannya itu memetakan ancaman, membuat anti requirements, dan menentukan mitigasi prioritas. Next. Nah, kami bertiga, Osdam Barita, Glenn Storus, dan Kristen Rafael mewakili kelompok 11 yang terdiri atas Sri Ipana NIM 6, Wesley NIM 13, Ani Tebar NIM 19, Lamengkok NIM 2, Helga NIM 47, Daniel NIM 29, Ayun NIM 15, Rahel NIM 49, Lola NIM 53, Jerita NIM 7, Glenn NIM 24, Kristen Rafael NIM 31, Joshua Silalayan NIM 33, dan terakhir Gloria Panjaitan NIM 30. Next. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu abuse case dan mengapa hal itu penting untuk kita ketahui. Abuse case ini adalah cara untuk melihat sistem dari sudut penyerang dan mengungkapkan asumsi tersembunyi dari skenario berbahaya. Nah, manfaatnya ini mengantisipasi perilaku tidak normal, membentuk anti requirement dan mendefinisikan test case keamanan realistis. Jadi, abuse case ini mirip dengan use case, namun dia itu dalam aspek yang dilakukan oleh si penyerangnya, apa saja yang bisa dilakukan si penyerang dan apa-apa saja yang harus kita hindari sebagai dihindari oleh sistem. Nah, untuk mencari mengantisipasinya itu menangkap skenario di luar penggunaan normal, anti requirement yang mendefinisikan apa yang tidak boleh terjadi, serta sebagai contoh pola serangannya itu ada SQLI, XSS, IDOR, DDoS, path reversal, dan credential stuffing. Next. Nah, arsitektur sistem. Kami menggunakan arsitektur sistem API Gateway Utama Microservice untuk proyek kami. Nah, API Gateway sebagai pintu tunggal meneruskan permintaan layanan seperti autentikasi, absensi, modul nilai kegiatan, PKL, progres, surat pengumuman, jadwal guru, dan lainnya. Model ini memberikan surface area yang luas untuk abuse case, baik pada edge gateway maupun layanan internal. Nah, jadi kenapa kami memilih gateway, menggunakan API Gateway nanti akan mempermudah penggunaan nantinya pada pengembangan aplikasi mobile. Nah, jadi control edge-nya menggunakan limiting, WAF, auto authentication, and informers. Lalu kontrol layanannya menggunakan file less input, less privilege, dan audit trail. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita bisa lihat abuse case untuk role kepala sekolah di mana abuse case normalnya itu dimulai dari login, menuju lihat absensi, menuju review modul, menuju studi revisi, menuju lihat kinerja guru. Di mana ancaman utama yang relevan di sini adalah yang pertama adalah brute force, di mana autentikasi terancam oleh percobaan password otomatis. Selanjutnya JWT theft, di mana pencurian token lewat XSS atau session hijacking. Selanjutnya ada IDOR, di mana manipulasi ID untuk mengakses data guru dan siswa lain. Dan terakhir ada data tampering, yaitu perubahan data kinerja atau modul tanpa jejak. Next. Untuk abuse case guru mapel dan wali kelas, di sini terdapat fungsi overlap yang dimana adalah upload modul, RPP video, RPP atau video, input nilai dan absensi. Di mana terdapat case khusus untuk file upload dan path reversal yang menimbulkan risiko eksekusi atau eksfiltrasi data. Di mana di sini mencakup AC16 yaitu malicious file upload, di mana file berbahaya diunggah dan dieksekusi di server layanan modul atau arsip, dan AC17 yaitu path traversal atau akses file konfigurasi atau data sensitif lewat parameter path. Next. Di sini abuse case guru vokasi, di mana use case-nya itu validasi tempat PKL, monitoring persetujuan progres, di mana resiko khususnya itu manipulasi data PKL dan akses tidak sah antar akun, di mana ini mencakup AC18 yaitu data tampering, di mana ubah status atau validasi tempat PKL dapat terjadi tanpa otorisasi, dan AC19 yaitu unauthorized access, di mana akses data PKL pihak lain itu dapat diakses akibat kelemahan otorisasi. Selanjutnya di sini ada abuse case untuk role tata usaha, di mana fungsi tata usaha ini adalah arsip surat, pengumuman, roster, dan daftar tiket. Di mana tata usaha ini mendapatkan ancaman kritis yaitu file upload berbahaya, traversal, perubahan jadwal, dan akses tidak sah.
di mana di sini mencakup AC16 yaitu malicious file upload, yaitu lampiran surat yang bisa berisi malware atau script. Selanjutnya ada AC18 yaitu data tampering di mana bisa saja ada perubahan roster dan isi pengumuman tanpa jejak. Dan AC19 yaitu unauthorized access di mana exposure arsip atau jadwal karena kontrol aksesnya longgar. Baik, di sini untuk ancaman infrastruktur dan sosial. Di sini beberapa ancaman melintasi peran. Contohnya sebagai DDoS, Service Discovery Positioning, MITM, Phishing, Insider Threat, dan API Key Exposure. Dampaknya, layanan tidak tersedia, data bocor, dan akses ilegal. Nah, infrastrukturnya itu contohnya seperti DDoS, Service Registry Positioning, dan MITM. Sedangkan sosial dan organisasi itu contohnya seperti phishing, insider threat, dan credential stuffing, API key leak. Nah, di sini eh, kami akan menjelaskan dari use case dari use case. Kami akan menampilkan dari Draw.io yang menjelaskan hubungan antara Tor, API Gateway, dan microservice, di mana memvisualisasikan use case normal, solid garis di mana dari aktor ke API Gateway, serta microservice-nya. Use case ini garis putus-putus warna magenta dari aktor jahat ke target, dan di mana brute force, JWT, theft, SQLI, IDOR, serta file upload, dan DDoS, di mana kelompok target itu meliputi gateway, microservice, infrastruktur sosial. Tiap grup diberi warna berbeda untuk prioritas mitigasi. Nah, di sini akan saya tampilkan. Oke, untuk yang business case diagram pada kepala sekolah di sini, contohnya saya akan menjelaskan salah satunya di mana kepala sekolah mendapatkan serangan phishing itu yang dilakukan oleh social engineering. Nah, efeknya adalah di mana di API Gateway fitur lihat kinerja guru, login, lihat absensi guru, lihat silabus dan modul, lihat revisi dan setuju modul. Ini akan mempengaruhi modul service, absensi service, auto tingkat service, serta kinerja service. Nah, untuk contoh business case diagram pada guru mapel, saya akan menjelaskan salah satu contohnya, di mana sebuah seorang botnet dia akan melakukan serangan DDoS, yaitu serangan infrastruktur, dan akan mempengaruhi API Gateway merupakan salah satu fitur dari upload video pembelajaran, di mana akan mempengaruhi modul service upload video. Selanjutnya, saya akan menjelaskan case diagram salah satu contohnya pada wali kelas, di mana seorang hacker melakukan serangan API Gateway pada credential stuffing yang berdampak pada upload dokumen ajar dan setelah itu efeknya akan mempengaruhi modul service. Selanjutnya, untuk business case diagram pada role guru vokasi. Contoh contohnya eh, script kiddie di mana dia akan melakukan penyerangan API gateway. Contohnya itu rate limiting bypass di mana akan mempengaruhi API gateway, di mana eh, si guru vokasi ini tidak akan bisa menyetujui PKL dan efeknya akan berimbas kepada PKL service. Nah, untuk yang terakhir business diagram tata usaha. Contohnya, seorang hacker melakukan broadcast ke API gateway-nya, di mana efeknya si TO ini tidak akan bisa login, serta pembuatan pengumumannya pun bisa dilakukan oleh hacker. Dan efeknya akan mempengaruhi jadwal guru service, pengumuman service, surat service, serta autentikasi service. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.